Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan channel bersama Eno Dewi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu happy, sehat, dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar matematika dengan cara kekinian, yaitu perkalian metode garis. Yuk kita pelajari dengan semangat di video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, atau like di channel ini ya. Semangat belajar! Nah, perkalian dengan metode garis merupakan cara kreatif untuk menghitung perkalian. Kalau pada umumnya perkalian biasa itu menggunakan angka atau menggunakan hitung susun, maka beda halnya dengan perkalian ala Jepang ini, yang menggunakan garis sebagai pengganti angka. Bagi kalian yang belum hafal perkalian bilangan satuan, misalnya 6 kali 7, 3 kali 4, maka cara ini akan membantu menghitung perkalian untuk bilangan besar. Angka-angka bisa diganti dengan garis agar mempermudah dalam pengerjaannya. Garis yang digunakan harus disesuaikan dengan jumlah angka yang akan dikalikan. Nah, penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Oke, kita langsung mulai dengan contoh yang pertama ya. Misalnya perkalian 12 kali 4. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengganti angka-angka perkalian menjadi garis. Angka perkalian yang di depan adalah 12, kita buat menjadi garis, satu garis mendatar di atas dan dua garis mendatar di bawah. Untuk bilangan perkalian yang di belakang atau angka 4, kita buat menjadi garis tegak sebanyak 4 garis. Kemudian kita buat titik-titik pertemuan garis. Selanjutnya kita kelompokkan titik-titik menurut alurnya. Kita hitung masing-masing titik sesuai kelompoknya. Di bagian atas, kelompok atas ada 4 titik. Kemudian di kelompok bawah ada 8 titik. Kemudian kita susun angka hasil penghitungan jumlah titik sebagai berikut, 4 dan 8. Jadi hasil perkalian 12 kali 4 adalah 48. Mudah kan? Contoh berikutnya adalah perkalian 32 kali 7. Bilangan perkalian yang di depan adalah 32. Kita buat menjadi garis mendatar. Sebanyak 3 garis di bagian atas dan 2 garis di bagian bawah. Untuk bilangan perkalian yang di belakang, kita buat jadi garis tegak sebanyak 7 garis. Berikutnya, kita buat titik-titik pertemuan garis-garis itu. Lalu, kita kelompokkan titik-titik menurut alurnya. Ada 2 kelompok. Kemudian, kita hitung jumlah titik-titik sesuai kelompoknya. Di kelompok atas ada 21 dan di kelompok bawah ada 14. Kita susun angka-angka tersebut 21 dan 14. Lalu kita akan menentukan hasil perkaliannya dengan cara menghitung hasil dari angka paling belakang. Angka 4 kita tuliskan 4, lalu angka 1 kita tambahkan dengan angka 1 di depannya, jadinya 2, lalu angka 2 karena tidak ada penambahan lagi, kita tuliskan 2. Jadi hasil 32 kali 7 adalah 224. Contoh yang ketiga ada perkalian 34 kali 23. Nah, gimana ya caranya? Seperti biasa, bilangan perkalian yang di depan kita buat menjadi garis mendatar. 34, maka 3 garis di bagian atas dan 4 garis di bagian bawah. Sedangkan bilangan perkalian yang di belakang kita buat jadi garis tegak, yaitu 23. Jadi, 2 garis di sebagian kiri dan 3 garis di bagian kanan. Lalu kita buat titik-titik pertemuan garis-garis itu. Selanjutnya kita kelompokkan titik-titik menurut alurnya. Di bagian tengah kita buat dengan cara kelompok diagonal.
Nah, selanjutnya kita hitung jumlah titik-titik sesuai kelompoknya. Kelompok atas ada 6 titik, kelompok diagonal kita jumlahkan semuanya ada 17 titik, dan di kelompok bawah ada 12 titik. Lalu kita susun angka-angka penjumlahan hasil titik-titik tersebut. Ada angka 6, 17, dan 12. Berikutnya kita menentukan hasil perkaliannya dengan cara menghitung hasil dari angka paling belakang. Angka 2 kita tulis 2, kemudian angka 1 kita jumlahkan dengan angka 7 di depannya, yaitu 8. Ada angka 1 kita jumlahkan dengan 6, hasilnya ada 7. Jadi hasil perkalian 34 kali 23 adalah 782. Mudah kan? Lalu bagaimana dengan perkalian yang ini ya? 234 kali 24. Ingat, kita harus mengganti angka menjadi garis. Bilangan perkalian yang di depan ada 234. Jadi kita buat menjadi 2 garis mendatar di bagian atas, 3 garis mendatar di bagian tengah, lalu 4 garis di bagian bawah. Selanjutnya untuk bilangan perkalian yang di belakang yaitu 24, kita buat menjadi 2 garis tegak di bagian kiri, lalu 4 garis tegak di bagian kanan. Berikutnya kita buat titik-titik pertemuan garis-garis tersebut. Kita kelompokkan titik-titik menurut alurnya. Selanjutnya kita hitung jumlah titik-titik sesuai kelompoknya. Ada 4, 14, 20, dan 16. Kita susun angka-angka tersebut. 4, 14, 20, 16. Lalu untuk menentukan hasil perkalian, kita menghitung hasil dari angka paling belakang. Angka 6 kita tuliskan 6 di bagian belakang, lalu angka 1 kita tambahkan dengan angka 0 di depannya, yaitu 1. Angka 2 kita tambahkan dengan angka 4 di depannya, yaitu 6. Dan angka 1 kita tambahkan dengan angka 4 di depannya. Jadi hasil perkalian 234 dikalikan 24 adalah 5.616. Terus gimana dengan contoh kelima ini? 145 kali 243. Yuk kita ganti angka-angka tersebut menjadi garis. Untuk bilangan perkalian yang di depan, 145, kita buat 1 garis mendatar di atas, 4 garis mendatar di tengah, dan 5 garis mendatar di bawah. Sedangkan untuk bilangan perkalian yang di belakang, kita buat menjadi garis tegak. 2 garis tegak di bagian kiri, 4 garis tegak di bagian tengah, dan 3 garis tegak di bagian kanan. Berikutnya, kita buat titik-titik pertemuan garis-garis itu. Lalu, kita kelompokkan titik-titik menurut alurnya. Kita buat secara diagonal. Nah, kita hitung jumlah titik-titik sesuai kelompok masing-masing. Ada 2, kemudian 12, 29, 32, dan 15. Kita susun angka-angka hasil penghitungan jumlah titik sebagai berikut ini. Ada 2, 12, 29, 32, dan 15. Kemudian untuk menentukan hasil perkalian bilangan 145 kali 243, kita perlu menghitung hasil penjumlahan dari angka paling belakang. Ingat, angka paling belakang kita tulis sebagai angka itu sendiri. Lalu bilangan 1 kita tambahkan dengan bilangan 2 di depannya, hasilnya 3. Bilangan 3 kita jumlahkan dengan bilangan 9 di depannya adalah 12. Kita tulis angka 2 saja, sedangkan satunya kita tabung.
Nah, angka 2 kita jumlahkan dengan angka 2 di depannya dan juga ditambahkan hasil tabungan tadi, yaitu 1. 2 tambah 2 tambah 1, kita tulis 5. Berikutnya, angka 1 kita jumlahkan dengan angka 2 di depannya, hasilnya 3. Jadi, perkalian 145 kali 243 adalah 35.235. Meski kita harus teliti, tetapi ini membantu kita ketika kita tidak menghafal perkalian. Oke, kita tadi telah belajar perkalian metode garis. Nah, perkalian metode garis ini tentu ada plus minusnya. Plus atau untungnya apa sih? Ya, tentu mudah bagi kita untuk melakukan perkalian dengan metode ini. Kita tidak perlu menghafalkan bilangan-bilangan perkalian. Kita hanya perlu menghitung jumlah titiknya. Jadi, akan mudah kita gunakan saat kita tidak hafal perkalian bilangan. Selanjutnya, perkalian metode garis ini mudah sekali untuk perkalian bilangan yang sedikit. Namun, repotnya adalah kita perlu membuat garis, apalagi untuk bilangan-bilangan yang besar. Dan juga kita harus sangat teliti untuk menghitung jumlah titik-titiknya. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.